Ketika ada seorang berkata kepada saya, "Om, maaf saya." "Nggak apa-apa, lain kali lebih baik lagi ya. Saya juga pernah salah." Malahan sering, tapi memperbaiki diri, nggak masalah. Bedakan kritik dengan celaan. Sekali lagi, bedakan kritik dengan celaan. Apa bedanya? Kritik itu sifatnya membangun, sedangkan celaan sifatnya menjatuhkan. Kritik itu selalu disampaikan dengan bahasa yang baik, yang santun, dan memberikan jalan keluar. Sekali lagi, kritik selalu disampaikan dengan bahasa yang baik, yang santun, dan memberikan jalan keluar. Karena sifatnya membangun, bukan untuk membuat seseorang down, bukan untuk menjatuhkan seseorang. Makanya harus digunakan dengan bahasa yang baik. Itu kritik. Berbeda dengan celaan, yang biasanya hanya disampaikan dengan emosi, dengan bahasa yang tidak baik, dan tidak pernah memberikan solusi. Itu celaan. Dalam gereja ada pelayanan yang kadang-kadang, tapi bukan di sini, di tempat lain sana itu tidak terlalu dianggap. Misalnya soundman yang di belakang sana, pojok sana. Kalau suara kedengaran bagus, enak, nggak pernah kita ngucapin selamat kepada soundman, makasih ya, nggak ada. Tapi begitu dengung, ngangung-ngangung, semua mata menuju ke sana. Terus dalam hati bilang apa? Bisa nggak itu ngatur soundman sih? Benar apa benar? Hah? Benar kan? Itu bisa ngatur nggak sih? Kalau nggak bisa ngatur, udah yang lain aja. Itu celaan. Padahal kalau nggak ada yang ngatur di sana juga repot. Jadi seperti itu. Kadang-kadang juga di tempat lain itu petugas kebersihan juga tidak begitu dihargai. Padahal itu juga punya peranan penting. Coba kalau petugas kebersihan tidak melakukan dengan baik. Kita datang ke gereja pakai baju putih, pulangnya pakai baju batik. Ya kan? Berangkat ke gereja pakai baju putih, begitu sandar-sandar pulang pakai baju batik. Belakangnya batik cuma bagian belakang doang. Jadi semua pelayanan itu penting. Tidak boleh ada celaan terhadap sesama pelayanan, teman pelayanan. Harus saling menghargai dan memberi apresiasi. Makasih ya pelayanannya, luar biasa hari ini pelayanannya. Itu saja sudah memberikan semangat. Memang seorang pelayan Tuhan tidak pernah mengharapkan pujian, dan memang tidak boleh mengharapkan pujian. Tetapi apresiasi itu memberikan semangat. Ucapan terima kasih saja memberikan semangat. Apalagi ada apresiasi yang lainnya, kan gitu kan ya. Ucapan terima kasih saja sudah membuat semangat. Luar biasa pelayanannya, makasih. Semua pelayan Tuhan, kita semua ada pelayan Tuhan, maka harus saling menghargai, saling memberikan apresiasi. Tidak ada yang lebih penting, semuanya penting. Tidak ada pelayanan yang rendah, semuanya penting di hadapan Tuhan. Itu hal yang kedua. Dan hal yang ketiga, sikap kita walaupun berbeda, tetapi kita semua adalah pelayan Tuhan, maka kita harus bersatu untuk tujuan tubuh Kristus. Tidak boleh ada yang membanggakan diri, kita harus bersatu. Tadi kita baca di dalam 1 Korintus 12 tadi, anggota tubuh adalah perumpamaan yang sangat mudah untuk kita mengerti, untuk kita pahami. Di mana kita, mata pasti memperhatikan kaki ketika akan berangkat ke gereja. Mau berangkat ke gereja, kita lihat sepatu kita, sandal kita, alas kaki kita, minimal tidak selen. Apa selen ya? Ya, kiri semua atau kanan semua, atau yang kanan merah kiri biru kan, gitu kan ya. Minimal kan itu. Perhatikan kan?
perhatikan baju kita walaupun gak baru, minimal bersih, rapi kan gitu kan. Setidaknya seperti itu. Jadi memperhatikan, saling memperhatikan. Dan ini adalah perumpamaan daripada tubuh Kristus. Bersatu untuk tujuan tubuh Kristus. Tidak boleh ada rasa canggung antar pelayan Tuhan. Hal yang harus dihilangkan terlebih dahulu adalah merasa besar, merasa kecil, ini harus dihilangkan. Saya pelayanannya lebih baik, dia mah apa? Itu harus dihilangkan. Supaya tidak canggung satu sama lain. Wah, dia pelayanannya luar biasa, saya mah apa? Sehingga terjadi gap, pemisah. Tapi kalau kita sama-sama merasa penting di hadapan Tuhan, sama-sama penting di hadapan Tuhan, sehingga tidak ada pemisah, tidak ada kecanggungan satu dengan yang lain. Semua harus memiliki perasaan bahwa dirinya penting di hadapan Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami punya Allah yang besar, yang sanggup melakukan segala sesuatu ya Tuhan. Tentunya yang terbaik bagi kami Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan Yesus, kami akan selalu setia kepada-Mu sampai akhir hidup kami Tuhan. Inilah pujian kami yang kami naikkan kepada-Mu dari ketulusan hati kami, dari kesadaran yang paling dalam. Sebab memang Kaulah satu-satunya Allah yang besar, layak dipuji, layak disembah oleh seluruh umat. Dan saatnya Tuhan, kami mau bersama-sama menikmati kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, tolonglah kami semua, buat kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Bahkan tidak sekedar mengerti, tetapi dapat menerimanya, dan lebih daripada itu dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hamba-Mu yang kepercayaan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, mari Tuhan Kau urap ya Tuhan, sehingga kami semua diberkati tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Surgawi. Kami sama-sama siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan katakan sama-sama amin. Ya, silakan duduk. Shalom. Shalom. Ya, saya mau bertanya terlebih dahulu kepada kita semuanya. Siapa di sini yang sudah melayani Tuhan? Yang sudah melayani Tuhan nggak ada di sini. Maksud saya di ruangan ini. Siapa yang sudah melayani Tuhan? Nggak ada yang melayani Tuhan. Kemarin nih siapa yang sudah melayani Tuhan? Tadi WL Singer ngapain di depan tadi itu? Pemain musik ngapain di depan tadi itu? Saya tanya lagi, nggak usah malu jawabnya. Saya nggak akan suruh ke depan, nggak. Siapa yang sudah melayani Tuhan? Siapa yang sudah melayani Tuhan? Hanya sekian saja yang sudah melayani Tuhan. Oke, nggak apa-apa. Kita akan bahas hari ini. Siapa yang nggak melayani Tuhan bertobat. Ya, tema kita hari ini adalah berbeda, tetapi semua pelayan Tuhan. Berarti tidak termasuk yang tidak angkat tangan tadi. Karena banyak yang tidak angkat tangan. Ya, berbeda tetapi semua pelayan Tuhan, ini tema kita pada hari ini. Boleh ditayangkan LCD-nya, slide-nya. Dari 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai dengan 25, kita sambung dengan 1 Petrus 4 ayat 10 sampai dengan yang ke-11. 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai dengan 25. Saya mengajak kita membaca secara serentak, tapi tidak usah cepat-cepat, gak usah balapan, ya, supaya kita memahami. 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai dengan 25, kita baca secara serentak, 1, 2, ya.
Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah karena memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi, mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Di bagian 25, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Lalu di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 10 dan 11. Ya, ayat 10 dan 11, 1 Petrus pasal 4 ayat 10 dan 11. 1, 2, ya. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jangan ada orang yang melayani, baik ia melakukannya dengan kekuatannya yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Iya. Jadi jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Berbeda tetapi semua pelayan Tuhan. Tadi saya tanya siapa yang sudah melayani Tuhan, banyak yang tidak angkat tangan, lebih dari 50% yang tidak angkat tangan. Padahal Bapak Ibu dan saudara Tuhan, ada banyak sekali bentuk pelayanan yang dapat kita lakukan. Ada banyak bentuk pelayanan yang dilakukan oleh semua orang. Semua orang diberikan karunia masing-masing. Seperti seluruh anggota tubuh, tidak ada satupun yang tidak berguna bagi kita. Semuanya berguna bagi kita. Sehingga seharusnya ketika saya bertanya siapa yang sudah melayani Tuhan, semua angkat tangan, saya sudah melayani Tuhan. Kenapa? Karena melayani Tuhan itu adalah wujud dari kasih kita kepada Tuhan. Karena melayani Tuhan itu adalah melakukan sesuatu yang Tuhan inginkan, itu melayani Tuhan. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, adakah di antara kita yang tidak pernah melakukan sesuatu yang diinginkan Tuhan? Yang tidak pernah melakukan sesuatu yang diinginkan Tuhan, angkat tangan. Bahaya kalau tidak pernah melakukan yang diinginkan Tuhan. Ketika kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, itu berarti melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara datang ke tempat ini, itu menyenangkan Tuhan, itu melakukan perintah Tuhan, itu juga namanya melayani Tuhan.
Melayani Tuhan tidak sekedar ada di depan, memimpin pujian, tidak sekedar di depan memainkan alat musik atau menyampaikan firman Tuhan. Tetapi segala yang kita lakukan yang menyukakan hati Tuhan, segala yang kita lakukan yang merupakan perintah Tuhan, itu adalah bentuk melayani Tuhan. Orang lumpuh saja bisa melayani Tuhan dengan caranya. Oh, dia nggak bisa pegang handphone, bagaimana dia mau melayani dengan gadget? Bagaimana dia mau menyampaikan firman Tuhan melalui status WA? Dia kan benar-benar lumpuh, tangannya nggak bisa gerak, nggak bisa pegang handphone. Bagaimana dia melayani Tuhan? Dia bisa berdoa, tapi dia pun berdoa tidak keluar suara, berdoa dalam hati, mendoakan anggota keluarganya supaya setia kepada Tuhan. Itu juga bentuk pelayanan. Dengan demikian, maka tidak ada alasan satupun yang tidak melayani Tuhan. Bahkan ketika dia sudah tidak di bumi ini pun dia masih melayani Tuhan. Di surga kan itu kan ya, memuji menyembah Tuhan. Jadi semua punya peran yang berbeda, tapi kita semua melakukannya untuk Kristus. Semua adalah pelayan Tuhan. Sekali lagi saya katakan bahwa melayani itu adalah bentuk wujud kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Oleh karena kita mengasihi, maka kita melayani. Dengan melayani, kita membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi orang tua, kita melayani orang tua kan? Pak, mau minum air putih? Ma, mau minum air putih? Mau mandi pakai air hangat? Saya bikin air panas, air hangat dulu. Itu karena kita mengasihi. Demikian juga kalau kita mengasihi Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan? Apa yang Tuhan mau untuk saya kerjakan? Supaya Tuhan senang. Wujud mengasihi Tuhan. Melayani Tuhan tidak boleh dengan motivasi lain kecuali menyatakan kasih kepada Tuhan. Melayani Tuhan oleh karena mengasihi Tuhan akan dilakukan dengan sukacita dan tanpa sungut-sungut. Orang yang melayani dengan sungut-sungut berarti dasarnya bukan mengasihi Tuhan. Saya pertegas sekali lagi, orang yang melayani dengan sungut-sungut berarti dasarnya bukan karena mengasihi Tuhan. Kalau dasarnya karena mengasihi Tuhan, maka dia akan melayani dengan sukacita. Karena kadang-kadang kan ada yang seperti itu ya, yang di sana di gereja yang lain itu suruh tugas, aduh saya lagi tugas, ngapain sih saya lagi, emang udah nggak ada yang lain. Tapi di gereja sana, di sini nggak ada seperti itu. Saya lagi yang ditugaskan, emang nggak ada yang lain. Orang yang sungguh mengasihi Tuhan, dia akan melayani dengan sukacita. Apa yang saya lakukan untuk menyenangkan Tuhan, itu akan saya lakukan. Orang akan berhenti melayani ketika dia tidak mengasihi Tuhan lagi. Orang yang berhenti melayani berarti dia tidak mengasihi Tuhan lagi. Tetapi pertanyaannya, adakah orang yang berhenti melayani? Kalau dari yang saya katakan tadi, definisi melayani, maka sesungguhnya semua orang melayani Tuhan, melakukan yang Tuhan kehendaki, melakukan yang Tuhan inginkan. Hanya mungkin jumlah pelayanannya yang berbeda. Lalu bagaimana sikap kita sesama pelayan Tuhan? Bagaimana sikap kita sesama pelayan Tuhan? Yang pertama adalah tidak sombong dan tidak merasa rendah diri. Dua hal yang sangat berbeda antara sombong dan rendah diri. Sombong, jangan pernah merasa bahwa pelayanan yang kita lakukan itu lebih baik dari orang lain. Sekali saya katakan, jangan pernah merasa pelayanan yang kita lakukan lebih baik dari orang lain.
Ketika kita merasa bahwa pelayanan kita lebih baik dari orang lain, lebih penting dari orang lain, sesungguhnya pelayanan kita itu adalah pelayanan yang lebih rendah dari pelayanan orang lain. Saya ulang lagi, ketika kita merasa pelayanan kita itu lebih baik dari orang lain, lebih penting dari orang lain, lebih dipandang daripada orang lain, sesungguhnya pelayanan kita itu yang terendah, lebih rendah dari pelayanan orang lain. Kenapa? Karena ini artinya sombong, merasa lebih hebat dari orang lain, sombong, merasa lebih penting dari orang lain, sombong, merasa lebih dihargai daripada orang lain. Mungkin kita mendapat pujian dari manusia, pelayanannya hebat, tetapi kata Tuhan, nggak ada artinya. Jadi jangan sombong dengan apa yang Tuhan berikan pada kita. Dan kesombongan ini membuat kita tidak menghargai orang lain, karena merasa kita yang lebih hebat, orang lain nggak ada apa-apanya. Saya mau katakan, tidak ada bentuk atau jenis pelayanan yang dianggap remeh, rendah, atau paling rendah. Tidak ada. Semua bentuk pelayanan sangat penting bagi Tuhan. Karenanya semua harus saling menghargai. Tidak ada yang perlu menyombongkan diri. Tidak sombong dan tidak merasa rendah diri. Rendah diri, orang memang harus rendah hati, tapi jangan rendah diri. Sering orang bertanya, apa bedanya rendah hati dengan rendah diri? Kayak mirip-mirip kakak adik. Saya katakan tidak. Rendah hati, sesungguhnya dia mampu, tapi dia bersikap sederhana untuk bisa sama dengan yang lain. Itu rendah hati. Tidak menyombongkan dengan apa yang dia punya, tapi dia menghargai orang lain. Itu rendah diri, rendah hati. Berbeda dengan rendah diri, itu minder. Saya kan orang nggak bisa apa-apa. Saya tidak sama dengan orang lain. Ini rendah diri. Ketika kita menganggap apa yang kita lakukan tidak begitu penting, maka kita tidak akan melakukan dengan sungguh-sungguh. Kita merasa rendah, kita tidak melakukan dengan maksimal. Saya pertegas sekali lagi, tidak ada bentuk pelayanan yang dianggap rendah di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan tidak menganggap pelayanan rendah, apalagi kita manusia. Kadangkala saya juga berpikir ingin khotbah seperti hamba-hamba Tuhan lain. Wah, hebat khotbahnya, bisa gali ayat ini ayat itu dan seterusnya. Tapi kemudian saya berpikir begini, yang penting saya sampaikan saja firman Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki. Yang penting jemaat ngerti apa yang saya sampaikan, dan lebih dari itu yang penting jemaat bisa melakukan firman Tuhan. Kadang merasa minder juga, kadang secara manusia. Tapi kembali lagi, ketika kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, itu sangat berharga di mata Tuhan. Jadi jangan sombong, dan jangan juga merasa rendah diri. Karena semua bentuk pelayanan yang kita lakukan itu sama di hadapan Tuhan, sama-sama berharga di hadapan Tuhan. Yang kedua, sikap kita harus saling menghargai dan memberi apresiasi. Saling menghargai artinya menerima setiap kekurangan dari sesama pelayan Tuhan. Saya mau katakan tidak ada bentuk pelayanan yang dilakukan oleh seseorang itu benar-benar sempurna, nggak ada. Semua pasti pernah melakukan kesalahan. Makanya ketika ada seorang berkata kepada saya, "Om, maaf saya," nggak apa-apa, lain kali lebih baik lagi ya. Saya juga pernah salah, malahan sering, tapi memperbaiki diri, nggak masalah. Bedakan kritik
dengan celaan. Sekali lagi, bedakan kritik dengan celaan. Apa bedanya? Kritik itu sifatnya membangun, sedangkan celaan sifatnya menjatuhkan. Kritik itu selalu disampaikan dengan bahasa yang baik, yang santun, dan memberikan jalan keluar. Sekali lagi, kritik selalu disampaikan dengan bahasa yang baik, yang santun, dan memberikan jalan keluar. Karena sifatnya membangun, bukan untuk membuat seseorang down, bukan untuk menjatuhkan seseorang. Makanya harus digunakan dengan bahasa yang baik. Itu kritik. Berbeda dengan celaan, yang biasanya hanya disampaikan dengan emosi, dengan bahasa yang tidak baik, dan tidak pernah memberikan solusi. Itu celaan. Dalam gereja ada pelayanan yang kadang-kadang, tapi bukan di sini, di tempat lain sana itu tidak terlalu dianggap. Misalnya soundman yang di belakang sana, pojok sana. Kalau suara kedengaran bagus, enak, nggak pernah kita ngucapin selamat kepada soundman, makasih ya, nggak ada. Tapi begitu dengung, ngangung-ngangung, semua mata menuju ke sana. Terus dalam hati bilang apa? Bisa nggak itu ngatur soundman sih? Benar apa benar? Hah? Benar kan? Itu bisa ngatur nggak sih? Kalau nggak bisa ngatur, udah yang lain aja. Itu celaan. Padahal kalau nggak ada yang ngatur di sana juga repot. Jadi seperti itu. Kadang-kadang juga di tempat lain itu petugas kebersihan juga tidak begitu dihargai. Padahal itu juga punya peranan penting. Coba kalau petugas kebersihan tidak melakukan dengan baik. Kita datang ke gereja pakai baju putih, pulangnya pakai baju batik. Ya kan? Berangkat ke gereja pakai baju putih, begitu sandar-sandar pulang pakai baju batik. Belakangnya batik-batik cuma bagian belakang doang. Jadi semua pelayanan itu penting. Tidak boleh ada celaan terhadap sesama pelayanan, teman pelayanan. Harus saling menghargai dan memberi apresiasi. Makasih ya pelayanannya, luar biasa hari ini pelayanannya. Itu saja sudah memberikan semangat. Memang seorang pelayan Tuhan tidak pernah mengharapkan pujian. Dan memang tidak boleh mengharapkan pujian. Tetapi apresiasi itu memberikan semangat. Ucapan terima kasih saja memberikan semangat. Apalagi ada apresiasi yang lainnya kan gitu kan ya. Ucapan terima kasih saja sudah membuat semangat. Luar biasa pelayanannya. Makasih. Semua pelayan Tuhan, kita semua adalah pelayan Tuhan. Maka harus saling menghargai, saling memberikan apresiasi. Tidak ada yang lebih penting, semuanya penting. Tidak ada pelayanan yang rendah, semuanya penting di hadapan Tuhan. Itu hal yang kedua. Dan hal yang ketiga, sikap kita walaupun berbeda, tetapi kita semua adalah pelayan Tuhan, maka kita harus bersatu untuk tujuan tubuh Kristus. Tidak boleh ada yang membanggakan diri, kita harus bersatu. Tadi kita baca di dalam 1 Korintus 12 tadi, anggota tubuh adalah perumpamaan yang sangat mudah untuk kita mengerti, untuk kita pahami. Di mana kita, mata pasti memperhatikan kaki ketika akan berangkat ke gereja. Mau berangkat ke gereja, kita lihat sepatu kita, sandal kita, alas kaki kita, minimal tidak selen. Apa selen ya? Ya, kiri semua atau kanan semua, atau yang kanan merah kiri biru kan gitu kan ya. Minimal kan itu. Perhatikan kan? Perhatikan baju kita walaupun gak baru, minimal bersih, rapi kan gitu kan. Setidaknya seperti itu. Jadi memperhatikan, saling memperhatikan. Dan ini adalah perumpamaan daripada tubuh Kristus. Bersatu untuk
tujuan tubuh Kristus. Tidak boleh ada rasa canggung antar pelayan Tuhan. Hal yang harus dihilangkan terlebih dahulu adalah merasa besar, merasa kecil. Ini harus dihilangkan. Saya pelayanannya lebih baik, dia mah apa? Itu harus dihilangkan. Supaya tidak canggung satu sama lain. Wah, dia pelayanannya luar biasa, saya mah apa? Sehingga terjadi gap, pemisah. Tapi kalau kita sama-sama merasa penting di hadapan Tuhan, sama-sama penting di hadapan Tuhan, sehingga tidak ada pemisah, tidak ada kecanggungan satu dengan yang lain. Semua harus memiliki perasaan bahwa dirinya penting di hadapan Tuhan. Saya mau tanya, Bapak Ibu sudah merasa penting di hadapan Tuhan atau belum? Belum? Kalau gitu tepuk kanan kirimu, kamu sangat penting di hadapan Tuhan. Bilang dulu. Ya, dia belum yakin. Masih belum yakin juga. Bilang lagi ke kanan kirimu, kamu orang penting di hadapan Tuhan. Bilang dulu. Ya, kita orang penting di hadapan Tuhan. Supaya yakin kita adalah orang penting di hadapan Tuhan. Sehingga tidak ada gap, tidak ada pemisah, tidak merasa saya orang rendah, dia orang penting. Tapi semua orang penting di hadapan Tuhan. Kalau kita bukan orang penting, ngapain Tuhan datang ke dalam dunia? Ngapain dia capek-capek datang ke dalam dunia? Tempat yang menyengsarakan. Karena kita adalah orang penting, maka dia mau datang menemui kita. Jadi tidak boleh ada rasa canggung satu dengan yang lain. Lalu harus kompak dan saling menopang. Kesatuan hanya akan terjadi jika kita saling menopang satu dengan yang lain. Setiap kita punya kelemahan, tapi juga punya kekuatan. Nggak mungkin orang hanya punya kelemahan saja, nggak punya kekuatan, nggak punya kelebihan. Pasti setiap orang punya kelebihan. Walaupun dia punya kelemahan, punya kelebihan juga, itu udah pasti. Hanya kadang-kadang kita nggak merasa bahwa sesuatu yang kita punya itu adalah suatu kelebihan, tapi orang melihat itu adalah kelebihan dari kita. Yang kuat harus menopang yang lemah, supaya yang lemah menjadi kuat. Tidak boleh ada rasa masa bodoh dan cuek. Semua harus mau berkorban demi kekompakan anggota tubuh Kristus. Ketika ada rasa enggan untuk berkorban, maka kesatuan itu tidak akan pernah tercapai. Kesatuan tidak akan pernah tercapai karena kita enggan untuk berkorban. Mau nyalam aja berat banget tangannya. Siapa dia? Saya salam-salam dia. Dia itu orang berharga bagi Tuhan. Kok kita nggak mau salam dia? Dia itu orang penting bagi Tuhan. Jadi jangan bertanya siapa dia. Dia adalah orang penting di hadapan Tuhan. Bersatu untuk tujuan tubuh Kristus, yaitu ada kepedulian satu dengan yang lain. Semua harus memiliki kepekaan. Kalau kaki kesandung, apakah kita enjoy saja? Enggak dong. Pasti mulutnya bilang, aduh, refleks ya. Kecuali kakinya sudah mati rasa. Itu penyakit, itu sakit namanya. Tapi ketika kaki sandung, pasti kita bilang aduh, dan pasti mata langsung lihat ke kaki. Peka. Sesama pelayan Tuhan, kita semua harus memiliki kepekaan satu dengan yang lain. Ini kenapa ya? Ini ada apa ya? Dan rasa peduli terhadap kekurangan sesama pelayan Tuhan berarti berusaha untuk menutupinya. Berusaha untuk menutupi kekurangan sesama pelayan Tuhan. Menegur dengan kasih, saling menasehati, saling mengingatkan, dan ini bentuk kepedulian.
semua harus dilakukan dengan senyum yang tulus. Ketika orang menegur, bahasanya bagus, tapi wajahnya itu loh yang gak kuat. Bahasanya sih bagus, tapi wajahnya itu loh seperti mau telan orang. Tolong ya, pelayanan yang bagus ya. Tapi kalau tolong ya, pelayanan yang bagus ya, kan beda. Ya kan? Senyum itu begitu penting bagi kita. Senyum memberikan semangat pada orang lain. Kalau suami-suami senyum dengan istrinya, pasti istrinya semangat. Benar gak? Enggak ya? Istri kasih senyum kepada suaminya, suaminya pasti semangat. Benar kan? Atau enggak? Atau lebih banyak di sini suami-suami yang suka ngelihat istrinya cemberut? Siapa nih yang suka ngelihat istrinya cemberut? Ada? Perlu bertobat kalau ada yang seperti itu. Senyum memberikan semangat. Jadi sesama pelayan Tuhan berikan senyum yang terbaik, berikan senyum yang tulus. Ketika sesama kita melakukan kesalahan, kasih senyum. Tadi kenapa? Kenapa masalahnya? Ada apa? Yuk kita selesaikan sama-sama. Kan seperti enak. Bukan, kamu bisa melayani enggak sih? Kalau nggak bisa melayani, udah nggak usah melayani. Harus ada kepedulian satu dengan yang lain supaya terwujud kesatuan. Dan inilah sikap kita sesama pelayan Tuhan. Harus ada kesatuan. Tidak boleh ada yang merasa paling hebat. Tidak boleh juga ada yang merasa paling rendah. Semua kita berharga di hadapan Tuhan. Semua penting di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun dari kita yang tidak melayani Tuhan. Membawakan persembahan, berdoa syafaat di sini, berdoa syafaat di rumah. Semua melayani Tuhan. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Lakukan dengan motivasi saya mengasihi Tuhan. Sehingga kita tidak melakukan dengan sungut-sungut. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami pada saat Tuhan Yesus. Kami semua berbeda-beda. Tetapi kami semua yang Tuhan. Kami semua orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Kami semua orang penting bagi Tuhan. Tidak ada bentuk pelayanan yang kami lakukan yang dipandang rendah oleh Tuhan, tetapi semua yang penting bagi Tuhan. Karena dialah setiap kami pun menghargai sesama rekan pelayanan